Oke, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview berbagi ilmu tentang P2H dan serta fungsi-fungsi yang ada di seputar depan di layar monitornya glider ini. Glider TP ini mereknya. Ini produk keluaran baru, produk Cina. Dan glider ini sudah tidak menggunakan kopling. Nah, kamu mencari koplingnya di mana, bingung kamu. Ini sudah tidak menggunakan kopling. Glider ini sudah full matic, tidak menggunakan kopling. Oke, kita mulai dari yang sisi sebelah kiri lah. Nah, ini ampere untuk baterai. Nah, ini fungsinya untuk kita mengetahui tekanan baterai kita. Nah, ini baterai. Terus, nah ini lampu peringatan oli engine. Nah, ini lampu kalau tekanan bukan. Ini bukan tekanan oli engine. Kalau ada yang bilang tekanan oli engine ini, saya berani bahas-bahas sama trainernya. Ini lampu peringatan oli engine. Nah, jika lampu oli engine ini menyala dalam keadaan unit itu running atau hidup lah. Nah, berarti ada keterampilan bagian oli, atau entah itu kurang, entah itu ada kebocoran itu. Nah, jadi kita itu wajib mengopkan engine itu operasi, tidak boleh dioperasikan. Nah, itu ini lampu peringatan oli engine. Nah, kalau ini tekanan oli. Nah, tekanan oli ini dengan peringatan beda. Nah, ini tekanan oli engine. Nah, untuk kita mengetahui isi dari engine kita, oli engine kita. Nah, jika ada kekurangan pengisian, jika ada kelebihan pengisian dari oli engine kita, yaitu di sini kita mengetahuinya. Nah, di ampere ini atau di merah sini kan di pokok pada intinya kalau ada kekurangan oli engine di sini kita mengetahuinya. Ampere oli engine ini wajib dioperasikan jika dia berada di kotak putih ini. Kalau di merah nggak boleh. Nah, itulah arti dari ini. Fungsinya dari ampere oli engine untuk tekanan oli engine. Nah, kalau ini RPM. Nah, ini yang penting. RPM ini fungsinya untuk mengetahui putaran engine kita. Nah, putaran engine kita. Nah, perbedaannya antara RPM glider ini dengan DT itu berbeda. Saat kita mengoperasikan itu perbedaannya. Kalau glider dia tidak boleh kita memakai RPM itu sampai 2000. Diwajibkan 1500. Nah, itu waktu kita operasi kerja walaupun jalan itu sama. Kalau DT itu kita tahan RPM itu di 2000. Nah, tidak boleh lebih. Jika lebih itu overrunning, akan timbul namanya bunyi alarm lah, alarm peringatan dari RPM itu kalau DT. Nah, waktu kita pokoknya pada intinya itulah perbedaannya glider dengan DT. Itu RPM kita pakai operasi waktu kerja itu berbeda. Kalau ini hanya diwajibkan 1500, tidak boleh sampai 2000. Nah, putaran engine. Ini air radiator. Nah, ini untuk mengetahui panasnya radiator kita, suhu radiator lah. Nah, kalau temperatur engine bukan, temperatur engine di sini, dalam sini dia. Nah, suhu engine di sini radiator. Ini terkhusus untuk radiator. Nah, kalau ada kekurangan air atau kebocoran air dari radiator kita, dari air coolant lah, air coolant kita itu di sini kita mengetahuinya. Itulah fungsinya dari ini. Jika ampere ini sudah naik ke angka merah ini, bukti itu ada ketabelan dan engine wajib operasi, tidak boleh operasi unit kita. Ini ya, ini
Terus lanjut, ini fuel gauge. Nah, fuel gauge untuk mengetahui berapa fuel yang tersisa di dalam tangki kita. Inilah artinya dari fungsinya dari fuel gauge. Nah, ini bukan strip. Nah, ini tidak ada angkanya. Di sini dia. Nah, inilah sisanya. Sisa dari fuel yang ada di dalam tangki kita 22%. Nah, berarti 22%. 22% ini kita diwajibkan operasi sekitar 1,5 jam. Nah, 1 jam wajibkan operasi. Lanjut. Nah, sini. Nah, kita picik di sini aja. Nah, ini baterai. Nah, ini kita mengetahui baterai kita. Nah, itu 25% pengisian baterai kita. Nah. Lanjut, ini. Nah, kalau ini HM. Arti dari HM ini fungsinya untuk mengetahui berapa lama, berapa jam sudah unit yang kita operasikan ini. Nah, untuk menghitung operasi unit. Nah, itu HM. Nah, jam unit lah. Intinya kalau di tambang-tambang itu kan HM ini dihitung orang untuk dibayar gaji lah. Orang dari HM ini. Kalau kalau yang kita ini enggak. Kita ini di sini nih untuk mengetahui berapa HM yang sudah itu untuk waktunya ganti oli engine, penggantian oli engine. Lanjut. Nah, ini yang namanya temperatur. Nah, ini temperatur suhu engine. Nah, ini temperatur engine. Ini yang suhu engine itu ini ya. Nah, sekian derajat Celcius lah. Suhu engine. Lanjut. Nah, ini. Nah, kalau ini transmisi. Nah, ini kita mengetahui oli transmisi ya di sini. Nah, berarti itu cukup normal lah. Ini untuk mengetahui oli transmisi, dan oli transmisi dengan oli gardan itu dia satu. Nah, beda dengan DT. Kalau DT oli transmisi khusus dan oli gardan khusus dia tersendiri-sendiri. Kalau ini tidak. Oh. Nah, lanjut. Nah, kalau ini, ini untuk mengetahui oli engine tadi. Nah, oli engine tadi dia 3, sini 1, ini 1, ini 1. Nah, makanya engine itu 3 komponen. Nah, kalau ini untuk kita mengetahui liternya yang engine kita. Nah, itu untuk mengetahui pengisian oli itu di sini liternya. Nah, kita tahu berapa liter yang mengisi oli itu pengisiannya di sini. Nah, kalau ini tekanannya, ini peringatannya, ini jumlahnya. Nah, jumlah oli engine kita yang di dalam tangki lah. Lanjut. Ini sudah ya. Ini fuel gauge. Iya, sudah. Habis sudah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Banyak ini ya, masih ini cuman videonya terlalu panjang ini. Oke. Nah, kalau ini blower. Nah, untuk mengetahui fungsinya untuk pokoknya blower lah ini. Fungsinya untuk mengatur berapa putaran blower yang kita inginkan di dalam kabin ini. Kalau ini freon AC. Nah, fungsinya untuk mendinginkan suhu lah, suhu pendingin. Oke, selamat sore dulu. Kurang fokus ya bikin video ini dah.
banyak lupa-lupa sudah, salah-salah.